Selamat pagi dalam selamat mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Johan Karel Irot MTH. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Umat Tuhan, mari diundang berdiri. Kita menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya.
Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman serta kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang kehidupan kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa
Jemaat, kita dengarkan puji-pujian dari Young Voice. Disilahkan. Terima kasih atas puji-pujian dari Young Voice. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita dengan bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami naikkan syukur, terima kasih kami untuk kasih-Mu yang menyertai memberkati kami. Dan mengakhiri bulan Pelkes GPIB, kami juga bersekutu memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Sehingga firman-Mu itu
dapat kami pahami dan menjadi kekuatan kami, menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Tuhan, bimbing kami semua, dan saat ini kami semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon, amin. Mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang yang menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menutup bulan Pelkes GPIB, ya, di mana bulan Pelkes GPIB jatuhnya pada bulan Juni. Dan tema di bulan Pelkes ini adalah bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Diambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Alasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, pertanyaannya, apa alasannya bahwa Tuhan itu dikatakan kasih setianya selama-lamanya? Alasannya terdapat dalam ayatnya yang keempat yang berbunyi, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi alasan pemazmur mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan adalah karena Tuhan sendiri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Muncul pertanyaan kembali, apa bukti keajaiban-keajaiban besar yang Tuhan sendiri lakukan, sehingga harus bersyukur kepadanya? Bukti yang pertama terdapat dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-9, di mana di sana dikatakan bahwa langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan sendiri. Dan dilakukannya secara ajaib. Dan dengan kebijaksanaannya. Jadi dia sendiri secara bijaksana melakukannya. Jadi langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang adalah bukti dari yang Tuhan lakukan sendiri secara ajaib. Dan dengan kebijaksanaannya sebagai wujud dari kasih setianya yang selama-lamanya itu. Karena itulah pemazmur mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukti yang kedua dalam ayat 10-12, bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang Israel. Ada 4 yang merupakan bukti dari Tuhan lakukan sendiri secara ajaib untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bukti yang pertama yaitu pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir, terdapat dalam ayat 10 sampai dengan ayat 15. Mereka adalah budak dari kerajaan Mesir. Karena itu mereka mustahil untuk dapat membebaskan diri dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi oleh kuasa Tuhan, mereka bisa dibebaskan. Anak-anak sulung mereka mati, dan kemudian mereka boleh keluar. Tetapi juga ketika sampai di Laut Teberau, memang mereka mengalami yang apa yang disebut maju mundur, maju kena, mundur kena.
Karena maju sudah laut, mundur pasukan kereta berkuda dari kerajaan Mesir sedang mengejar mereka. Tapi oleh keajaiban Tuhan, maka laut Teberau bisa terbelah. Mereka bisa menyeberangi, dan sementara kereta kuda kerajaan Mesir tenggelam di laut. Itu adalah keajaiban besar yang Tuhan lakukan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, bukti yang kedua yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel adalah pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Ayatnya yang ke-16. Di padang gurun mereka tidak bekerja selain hanya beriring-iringan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka tidak bekerja, tetapi mereka diberi makan, diberi minum dari batu, dan juga diberikan burung puyuh dan seterusnya. Ini adalah keajaiban yang Tuhan lakukan dalam sejarah Israel. Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Dan ini adalah bukti dari yang Tuhan lakukan sendiri secara ajaib dan kebijaksanaannya sebagai wujud dari kasih setianya yang untuk selama-lamanya. Bukti yang ketiga adalah pemberian atau penyerahan tanah Kanaan. Untuk dapat menduduki tanah Kanaan, jika mengandalkan kekuatan Israel sendiri, itu tidak mudah. Sebab mereka hanyalah budak yang baru saja lepas dari kerajaan Mesir. Sementara di sana ada kerajaan-kerajaan yang sudah kuat. Tapi mereka bisa mendudukinya. Nah, mereka dapat menduduki itu sebenarnya itu adalah karena Tuhan. Mereka tidak merebutnya, tetapi Tuhan menyerahkannya kepada mereka. Itu adalah juga bukti dari yang Tuhan lakukan sendiri secara ajaib dan bijaksana. Dan itu juga adalah wujud dari kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu. Yang berikut ayat 23 sampai 25, pembebasan dari tanah pembuangan Babel. Bangsa Israel dibuang ke tanah Babel karena dosa-dosa mereka. Dan di Babel mereka sebagai tawanan politik. Nah, untuk bisa kembali ke tanah airnya itu mustahil. Karena mereka sebagai tawanan politik. Nah, mereka bisa bebas dari tanah Babel itu adalah karena pertolongan Tuhan. Jadi pembebasan di tanah Babel itu adalah bukti dari Tuhan yang Tuhan lakukan sendiri secara ajaib dan bijaksana, yang juga merupakan wujud dari kasih setianya yang untuk selama-lamanya. Itu mengenai perbuatan besar, keajaiban besar yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Tapi juga ada keajaiban yang lain dalam ayat 25. Dikatakan, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan lalu membiarkan begitu saja. Tidak. Tuhan menciptakan dan memelihara ciptaannya.
Dia memberi makan kepada segala makhluk. Dan itu juga yang dikatakan oleh pemazmur adalah keajaiban besar yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itulah pemazmur mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar, keajaiban besar. Karena itu dalam ayat 26 dikatakan, bersyukurlah kepada Allah semesta alam, semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur kembali menutup dengan mengajak bersyukur kepada Allah semesta langit. Karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak bersyukur kepada Tuhan pencipta, penyelamat, dan pemelihara, yang semuanya itu dilakukannya karena kasih setianya selama-lamanya. Jadi kasih Tuhan tidak hanya sebentar, sudah itu hilang. Kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, kasih setianya besar kepada Israel dan juga kepada segala makhluk. Karena itu dikatakan Tuhan itu baik, kasih setianya besar. Dia menciptakan, Dia menyelamatkan, dan Dia memelihara. Dia memberikan makanan kepada segala makhluk. Israel mengalami semua itu. Israel mengalami dan merasakan bahwa itu semua adalah bukan karena jasa mereka, bukan karena kehebatan mereka. Israel mengalami itu adalah hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena keajaiban yang Tuhan buat dengan kebijaksanaannya sendiri. Dan itu adalah wujud dari kasih setia Tuhan yang adalah selama-lamanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kira Jemaat GPIB Bukit Sion tentunya sudah juga banyak melihat keajaiban-keajaiban besar yang Tuhan lakukan sendiri karena kebijaksanaannya. Dan itu adalah tentunya wujud dari kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan setia. Mungkin ada orang yang mengasihi tetapi tidak setia. Kalau Tuhan dia mengasihi dan setia sampai selama-lamanya. Dan saya kira Jemaat GPIB Bukit Sion sebagai orang percaya tentunya sudah melihat, merasakan, dan mengalaminya. Dan karena itu tentunya sudah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, jika kita ingin terus melihat dan mengalami keajaiban Tuhan yang Tuhan buat dengan kebijaksanaannya sendiri, maka tetaplah percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Termasuk ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini. Yang sepertinya secara manusia mustahil. Sama dengan orang Israel, mustahil bisa keluar dari tanah Mesir. Mustahil di perjalanan bisa dapat makan. Mustahil dari tanah Babel bisa kembali. Tapi Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini Dia adalah Maha Besar. Dan Dia bisa membuat keajaiban. Termasuk di saat pandemi COVID-19 ini. Kita percaya
Tuhan bisa membuat keajaiban besar untuk menghentikan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Tetaplah percaya kepada Tuhan dan taatlah kepada pemerintah yang telah mengatur dengan protokol kesehatan COVID-19. Mari kita patuh. Sebab pemerintah itu menurut Roma 13 adalah hamba Allah untuk kebaikan kita semua. Maka taatlah pada pemerintah. Ada yang mengatakan, kalau mau hidup, taatilah protokol COVID-19. Hanya dengan bisa taat, COVID-19 ini bisa berhenti. Sehingga ada yang mengatakan, berhentinya atau tidak ini COVID-19 sebenarnya ada di tangan masyarakat. Selama masyarakat tidak taat, jangan berharap katanya COVID-19 ini bisa berhenti. Sebab itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menuntun semua manusia supaya taat sehingga Tuhan melakukan keajaiban besar agar COVID-19 ini bisa berhenti. Jemaat Bukit Sion tentunya adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah. Nah, kita bersyukur untuk itu. Nah, dalam rangka bulan Pelkes GPIB, mari kita dukung pelayanan dan kesaksian yang dilaksanakan oleh GPIB di kota-kota sampai ke pelosok-pelosok. Agar semakin banyak orang yang melihat dan mengalami keajaiban besar yang Tuhan buat dengan bijaksana sebagai wujud nyata dari kasih setianya yang selama-lamanya. Kita perlu dukung dan kita harus terpanggil untuk itu. Sehingga semakin banyak orang di pos pelayanan kesaksian mengalami penguatan, mengalami sukacita, lalu bersyukur senantiasa kepada Tuhan yang adalah Tuhan semesta alam, yang juga telah menyelamatkan manusia dari belenggu dosanya. Mari sebagai warga GPIB kita dukung pos-pos pelayanan GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur, terima kasih kepadamu untuk kasih-Mu yang telah menyertai memberkati kami di saat penutupan bulan Pelkes GPIB. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa membuat keajaiban-keajaiban besar dengan bijaksana. Dan itu sebagai wujud nyata dari kasih setiamu yang untuk selama-lamanya. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Karena itu pemazmur mengajak untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan ajarlah kami juga untuk bersandar kepadamu, mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini, agar kami juga seperti pemazmur dapat melihat keajaiban-keajaiban besar yang Engkau lakukan sendiri, dengan bijaksana sebagai wujud kasih setiamu. Dan berkati gereja-gerejamu agar kebenaran firman-Mu ini terus diberitakan dan banyak orang dapat melihat keajaiban-keajaiban besar yang Engkau sendiri lakukan secara bijaksana sebagai wujud kasih-Mu, kasih setiamu yang untuk selama-lamanya itu. Dan khususnya gereja GPIB yang tersebar di 26 provinsi ini, di Indonesia ini, Tuhan berkati. Majelis Sinode sebagai pimpinan mampukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Demikian juga mupel-mupel dan jemaat-jemaat, dan khususnya jemaat GPIB Bukit Sion. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu untuk Tuhan berkati. Berkati semua yang melayani di dalamnya. Bapak Pendeta Yan Chowai Rizal sebagai Ketua Majelis Jemaat, Tuhan berkati. Berikan hikmat baginya dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanannya, sehingga beliau dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan-Mu. Dan berkati juga keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk terus mendukungnya dalam pelayanan. Demikian juga semua yang melayani di dalam GPIB Bukit Sion ini. Kami mohon berkat-Mu, agar semuanya dapat melayani dengan sukacita dan pelayanan senantiasa membawa sukacita kepada jemaat. Dan seluruh jemaat GPIB Bukit Sion, kami mohon Tuhan berkati. Satu persatu kami bawa dalam tangan kasih-Mu untuk mohon berkat-Mu, untuk menjaga, melindungi, senantiasa menjauhkan dari penularan COVID-19. Bila semuanya terlindung oleh kasih setiamu ya Tuhan. Semua program dan pelayanan yang ada kami bawa dalam tangan kasih Tuhan untuk Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tolong Tuhan pemerintah kami dari pusat hingga daerah, mampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, terutama dalam menangani pandemi COVID-19 ini, di mana telah banyak yang terpapar oleh COVID-19 dan bahkan
telah banyak juga yang menjadi korban sakit dan bahkan meninggal, termasuk para perawat dan dokter. Tuhan, tolong pemerintah kami dalam menanganinya, dimampukan untuk dapat menangani dengan baik. Tapi juga tolong masyarakat Indonesia, agar kiranya boleh patuh pada protokol COVID-19 yang terus disuarakan oleh pemerintah dan berbagai pihak, agar seluruh masyarakat boleh mentaatinya, sehingga pemaparan atau penularan COVID-19 ini mata rantainya dapat diputuskan. Oleh kuasa-Mu kiranya boleh menyadarkan masyarakat untuk dapat mentaati protokol kesehatan COVID-19. Juga Tuhan berkati para dokter dan perawat yang juga berjuang untuk menolong mereka yang sakit. Tuhan jaga, lindungi mereka, jauhkan mereka dari penularan COVID-19. Berikan mereka kekuatan kesehatan serta sukacita dalam melayani yang sakit. Terima kasih, kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Karena itu pemerintah kami bawa dalam tangan kasih-Mu untuk mohon berkat-Mu dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Tapi juga berkati masyarakat agar boleh mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas panggilannya. Masyarakat boleh hidup rukun bertetangga satu dengan yang lainnya, bahu-membahu mendukung pemerintah dalam membangun negara kami yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu kepada seluruh jemaat GPIB Bukit Sion, untuk Tuhan kiranya berkati untuk pelayanannya, berkati kesaksian pelayanan gereja, berkati peribadahan yang dilaksanakan ya di rumah-rumah jemaat, juga berkati partisipasi jemaat dalam kegiatan pembangunan ekonomi jemaat, berkati pekerjaan jemaat, berkati jemaat yang mencari pekerjaan dan pendidikan, dan juga berkati akan anak-anak kami dalam mereka menggapai masa depan mereka. Tuhan bimbing mereka agar mereka dapat meraih masa depan yang indah dan penuh harapan. Berkati keluarga lepas keluarga, dan berkati juga keluarga yang merindukan anak. Doa-doa yang mereka naikkan, Tuhan kiranya berkenan untuk mendengarkannya dan mengabulkannya. Berkati anak-anak yang akan melanjutkan studinya, Tuhan berikan tempat pendidikan yang terbaik, dan bersyukur bahwa GPIB Bukit Sion sudah boleh melaksanakan pemilihan pelaksana harian majelis jemaat. Dikiranya semua yang terpilih ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, tapi juga memberkati pelaksana harian majelis jemaat yang telah melaksanakan tugas mereka dengan baik selama ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau mengasihi seluruh jemaat GPIB Bukit Sion, maka kami mohon berkat-Mu. Memberkati juga jemaat yang sedang dalam sakit dan yang sedang dalam pemulihan. Bapak dan Ibu J. Louhena Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu
Ruce Sujianto Foy, Ibu Paulina Teleo dari sektor Nebo, Bapak Pitoyo Skurmans dari sektor Sinai, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Mas Paitela Apitulei, Bapak Prasjo, Ibu Selvi Mahulete, Bapak Ibu Niki Julu, Bapak Arsid S dari sektor Karmel, Ibu M Simanjuntak, Ibu A MP Pandeirot, Bapak CH Baitanu dari sektor Tabor, Ibu Ivone Samola Senduk. Semuanya kami dalam tangan kasih-Mu untuk mohon berkat-Mu. Tuhan, campur tangan dalam upaya pemulihan mereka, agar mereka dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Tuhan, dengan kuasa-Mu, kiranya boleh menjamah setiap bagian yang sakit, lalu mengangkat sakit dan memulihkan mereka yang sakit. Bapa Surgawi, kami juga memohon berkat-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Kacuk Sudarsono dari sektor Nebo, Bapak Tarigan dari sektor Sinai. Engkau memanggilnya. Hal itu membuat tentunya keluarga berduka cita. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tidak larut dalam duka cita. Demikian juga jikalau ada saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, Tuhan, kami mohon penghiburan daripada-Mu dan kekuatan, agar mereka semua tidak larut dalam duka cita, melainkan mereka kembali boleh bersuka cita karena merasakan kasih dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Rumata Hotlina Simamora, Huta Barat dari sektor Nebo, keluarga Ibu Sri Sabtosasi dari sektor Sinai, keluarga Peter Kanafu dari sektor Karmel, keluarga Raymond Ferdinand Runtuh dari sektor Tabor, keluarga Majid dari sektor Harmon. Semuanya kami dalam tangan kasih-Mu untuk mohon berkat-Mu ya Tuhan. Suami, istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga, Tuhan berkati. Dan bahkan seluruh keluarga yang ada di GPIB Bukit Sion ini, kami dalam tangan kasih Tuhan untuk mohon berkat-Mu. Jikalau saat ini sedang ada yang sedang dalam pergumulan, Tuhan kiranya campur tangan dalam pemulihannya, sehingga dalam mengatasi pergumulannya, sehingga boleh bebas dari pergumulannya. Tapi kalau harus menjalani pergumulan ini, maka Tuhan juga berikan kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik di dalam pergumulannya. Tuhan Bapa yang surga, kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli, untuk Tuhan kiranya berkati. Satu persatu kami dalam tangan kasih-Mu untuk memberkati, demikian juga dengan bertambahnya umur mereka, maka kiranya iman mereka semakin kuat, tapi juga semakin hidup dengan sukacita, lalu bersyukur kepada-Mu. Demikian juga yang berulang tahun perkawinan, Tuhan berkati keluarga mereka agar semakin hidup dalam rumah tangga yang bahagia, dan semakin menjadi keluarga yang bahagia, yang di dalamnya senantiasa ada sukacita dan damai sejahtera,
dan di dalamnya juga syukur dan pujian senantiasa dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi seluruh jemaat GPB Bukit Sion. Karena itu kami mohon berkat-Mu untuk senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan ini, serta sukacita dan damai sejahtera, melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya termasuk COVID-19, serta berikan hikmat agar arif dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dan dengarkan permohonan ini yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan.
Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, pergilah ke dalam ibadah yang sesungguhnya. Masukilah hidup dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di penutupan bulan Pelkes GPIB hari ini kita boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan dan kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pencipta, penyelamat, dan pemelihara. Dan Dia senantiasa berbuat ajaib seperti yang dialami oleh bangsa Israel, dan karena itu pemazmur mengajak kita untuk bersyukur. Dan kita juga bersyukur bahwa sekalipun kita di masa pandemi COVID-19 ini,
kita boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi juga mari kita taat kepada protokol COVID-19 yang selalu dihimbau oleh pemerintah dan berbagai pihak. Terima kasih. Kami atas nama presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.